Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku yang soleh dan soleha. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan juga baik. Hari ini bersama dengan Bu Nisa, kita akan belajar bersama tentang muatan SBTB dalam pembelajaran tematik. Sebelum memulainya, mari kita berdoa bersama-sama agar selalu diberikan kemudahan dan juga keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa dimulai. Selesai. Baiklah anak-anakku yang soleh dan solihah, apakah kalian sudah siap mengikuti daring hari ini? Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulai menyaksikan video pembelajaran muatan SBTB materi reklame. Apa kamu pernah mendengar istilah reklame sebelumnya? Iya. Lalu, apakah kamu pernah melihat gambar-gambar berikut ini? Gambar yang pertama, billboard di jalan raya. Ketika kalian sedang menuju ke suatu tempat, kalian pasti menengok ke kanan dan kiri jalan raya. Pernah melihatnya bukan? Lalu gambar ini, banner di sekolah, biasanya berada di depan kelas ketika ada ujian nasional. Lalu ada juga poster corona. Sudah pernah? Nah, gambar-gambar ini adalah gambar-gambar yang dinamakan dengan reklame. Lalu, apakah pengertian reklame itu? Kata reklame berasal dari bahasa Latin, yaitu re dan juga klamo. Re artinya berulang dan klamo artinya berseri. Jika digabungkan menjadi kata reklame, mempunyai makna merupakan karya seni rupa yang memuat teks dan gambar menarik untuk menginformasikan, mengajak, menganjurkan, atau menawarkan produk baik berupa barang maupun jasa. Ciri-ciri dari reklame yang pertama, berisi informasi, memujuk, atau mengajarkan. Yang kedua, menggunakan kata-kata yang menarik dan juga jelas. Yang ketiga, terdapat slogan di dalamnya. Slogan adalah kalimat pendek yang menarik dan juga mudah diingat oleh pembaca. Yang keempat, terdapat gambar atau ilustrasi yang menggambarkan isi dari reklame. Dan yang kelima, tata letak tulisan yang seimbang dan juga tidak membingungkan. Berdasarkan jenis medianya atau tempat dalam menaruh reklame, dibedakan menjadi 3, antara lain audio, visual, dan juga audiovisual. Reklame audio yang berarti suara. Biasanya kita bisa mendengar reklame audio di dalam radio. Lalu reklame visual atau gambar. Biasanya kita bisa menjumpai di media cetak ataupun elektronik. Lalu reklame audiovisual, suara dan gambar. Biasanya kita bisa melihat reklame ini di televisi ataupun di internet. Berdasarkan tujuan dari pembuatan reklamenya, reklame dibedakan menjadi 2, yaitu reklame komersial dan juga reklame non-komersial. Keduanya ini memiliki perbedaan yang sangat jelas. Yang akan kita bahas bersama berdasarkan tujuan pembuatannya yaitu reklame komersial. Reklame ini bertujuan untuk menarik perhatian dan menggerakkan keinginan seseorang untuk membeli barang atau menggunakan jasa yang diinformasikan dalam reklame. Contohnya reklame tentang jasa laundry, lalu ada reklame tentang perumahan, dan juga ada reklame tentang mobil. Di sini terdapat produk-produk yang dijual
yaitu berupa jasa laundry, perumahan, dan juga mobil. Selain itu, reklame yang kedua yaitu reklame non-komersial. Tujuannya untuk menyampaikan suatu informasi kepada masyarakat. Biasanya disampaikan oleh pihak pemerintahan atau lembaga swadaya masyarakat untuk menggugah kesadaran masyarakat mengenai suatu hal. Contoh-contohnya yaitu yang pertama, reklame tentang anti merokok. Di situ terdapat jelas slogannya yaitu katakan tidak untuk merokok. Kemudian ada gambar seseorang yang sedang memberikan penolakan terhadap gambar rokok. Lalu ada juga reklame tentang sosialisasi pelatihan petani. Kemudian ada juga reklame tentang buang sampah pada tempatnya. Di situ terdapat slogan yang berada di bawah, yaitu bersih itu sehat. Itu merupakan slogan yang digunakan dalam reklame non-komersial khusus untuk sampah. Macam-macam reklame antara lain yaitu billboard atau papan nama, baliho, spanduk, mobile billboard, banner, poster, pamflet, dan juga brosur. Mari kita kupas satu persatu tentang jenis-jenis reklame ini. Billboard. Billboard ini merupakan reklame yang berukuran besar, berisi gambar atau tulisan yang menarik dan juga informatif. Biasanya diletakkan di tempat umum seperti jalan, dinding, ataupun instansi tertentu dengan konstruksi permanen atau bahan bangunan yang permanen. Permanen berarti bersifat susah untuk diubah. Contohnya di sini ada billboard semen, lalu ada billboard physical distancing, dan juga ada billboard tentang handphone. Di sini yang termasuk billboard non-komersial adalah yang physical distancing. Sedangkan yang semen dan juga handphone merupakan contoh reklame yang komersial. Baliho. Baliho adalah reklame yang berukuran besar dan juga berisi gambar atau tulisan yang menarik dan juga informatif. Diletakkan di tempat umum seperti jalan, dinding pertokoan, atau instansi tertentu dengan konstruksi yang semi permanen. Jadi baliho sama dengan billboard, tetapi konstruksi yang di sini atau konstruksi yang digunakan oleh baliho adalah konstruksi yang semi permanen. Contohnya di sini ada baliho tentang virus, kemudian tentang lukisan atau pameran tunggal. Keduanya ini merupakan contoh reklame yang non-komersial. Konstruksi yang semi permanen dilihat dari digunakannya bambu sebagai penyangga dari baliho ini, sehingga dikatakan semi permanen. Spanduk. Spanduk memuat informasi yang dibuat secara ringkas, padat, dan juga jelas. Media yang digunakan adalah kain. Contohnya, spanduk selamatkan bumi, jadilah vegetarian, lakukan penghijauan. Kemudian ada spanduk pecel lele. Lalu ada juga spanduk parkir kendaraan bermotor yang gratis. Spanduk ini berisikan informasi-informasi yang jelas, ringkas, padat. Nah, media yang digunakan adalah kain. Mobile billboard. Reklame ini berbentuk 3 dimensi yang dapat bergerak. Lalu, bergeraknya reklame ini disebabkan oleh tiupan angin atau dengan kendaraan. Contohnya, pada gambar
billboard tentang makanan yaitu Turki Bacon. Lalu ada juga tentang wisata. Kemudian ada juga tentang promo. Ketiganya ini dapat bergerak. Kalau yang atas ini berdasarkan kendaraan, sedangkan yang di bawah ini dapat bergerak karena adanya tiupan angin yang berasal dari diesel yang di bawahnya. Banner. Banner di sini merupakan reklame yang dicetak secara digital. Lalu, banner bisa dicetak secara vertikal atau ke atas maupun secara horizontal atau secara kanan kiri. Kemudian banner merupakan bentuk sederhana dari baliho. Ini merupakan gambar contoh-contoh dari banner. Kebetulan contoh dari banner yang diambil adalah banner yang dicetak secara vertikal atau berdiri. Di sini terdapat banner tentang donor darah dan juga banner tentang iklan jasa printing. Pamflet merupakan jenis reklame yang berupa selembar kertas dikemas dengan cara dilipat dan saling berhubungan satu sama lain dan tidak memiliki sampul serta tidak dijilid. Biasanya diletakkan di tempat yang mudah diambil ataupun langsung disebarkan kepada sasarannya. Contohnya ada pamflet menu makanan. Di sini pamflet menu makanan dilipat menjadi 3. Lalu ada juga pamflet sekolah. Contohnya seperti pamflet sekolah kita yang dilipat menjadi 3. Poster. Poster di sini merupakan reklame yang berupa selebaran kertas, memuat gambar dan juga tulisan menarik. Lalu ditempelkan di tempat umum agar mudah dilihat. Ukuran dari poster di sini ukurannya lumayan besar. Contohnya yaitu poster corona. Lalu ada juga poster buang sampah dan juga ada poster pameran budaya. Ketiganya memuat unsur-unsur penting dari poster, yaitu tulisan, kemudian gambar, dan juga latar belakang atau tujuan dibuatnya poster. Di sini gambar dari poster yang pertama yaitu menjelaskan tentang virus. Maka di sini digambarkan dengan gambar-gambar sedang bergejala virus dan juga seseorang yang sedang menggunakan masker. Lalu yang kedua digambarkan dengan adanya seseorang yang membuang sampah pada tempatnya sesuai dengan tujuannya, yaitu poster buang sampah. Lalu ada poster pameran budaya, digambarkan dengan seseorang yang sedang memamerkan budaya dan difoto oleh 2 orang. Brosur. Brosur merupakan jenis reklame yang berupa selembar kertas dan berisi informasi secara rinci dan juga jelas. Brosur berarti harus dicetak, lalu kemudian disebarkan secara langsung kepada konsumen ataupun target. Contoh gambar-gambar dari brosur. Ada brosur jasa cuci pakaian, brosur sekolah, dan juga ada brosur harga mobil. Nah, ketiganya ini merupakan contoh brosur yang komersial atau menawarkan barang maupun jasa. Dalam brosur bisa dicantumkan gambar-gambar dan juga tulisan sehingga bisa menjelaskan tujuan dari pembuatan brosur. Karena targetnya yaitu disebarkan langsung, maka brosur dicetak biasanya berukuran A5. Itu tadi adalah jenis-jenis dari reklame. Jadi, apakah kalian sudah paham tentang berbagai jenis dan bentuk dari reklame?
Mari kita tebak bersama gambar-gambar reklame berikut ini. Ini adalah gambar mobile billboard. Betul, menggunakan balon udara yang bergerak karena adanya tekanan yang disebabkan oleh api. Lalu ada gambar, apakah ini? Ya, betul, merupakan gambar banner. Gambar yang selanjutnya yaitu gambar apakah ini? Ya, betul, merupakan poster. Poster di sini sesuai dengan 3 unsur utamanya, yaitu gambar atau ilustrasi, kemudian tulisan, dan juga latar belakang. Di sini gambar atau ilustrasinya berupa seseorang yang menggunakan masker. Lalu tulisannya berupa "Mari merawat masker dari bahaya narkoba". Slogan yang digunakan adalah ini, "Mari merawat masker" atau disingkat dengan "Masa Depan Keren". Kemudian latar belakangnya adalah tujuan dari pembuatan masker, yaitu untuk mengajak masyarakat menjauhi narkoba. Gambar apakah ini? Ini adalah gambar brosur, betul sekali. Di sini yang ditampilkan adalah brosur tentang jasa kursus. Ada kursus bahasa Inggris dan juga komputer multimedia. Di sini dituliskan alamatnya, lalu ada harga dan juga ada kontak yang dapat dihubungi. Ciri utama dari brosur adalah terdapat kontak yang dapat dihubungi dan juga biasanya dicetak berukuran tidak terlalu besar. Poster ajakan melestarikan budaya. Poster sendiri merupakan jenis reklame yang berupa karya seni 2 dimensi dan memuat teks gambar yang bertujuan untuk menyampaikan ajakan atau imbauan tertentu. Contohnya di sini ada poster untuk mengajak melestarikan budaya. Yang pertama yaitu tentang cinta batik. Di sini ada slogannya yaitu Generasi Muda Cinta Batik Indonesia, dan juga ada gambar batik serta kedua tokoh yang menggunakan pakaian batik. Lalu poster yang kedua menggunakan slogan Save Our Culture. Ini berarti kita harus mencintai kebudayaan kita. Digambarkan dengan ilustrasi beberapa orang yang sedang melakukan tarian daerah. Ciri utama dari poster diulangi lagi ada 3, yaitu gambar atau ilustrasi, tulisan, dan juga latar belakang atau tujuan dari pembuatan poster. Hal-hal yang harus diperhatikan saat membuat gambar ilustrasi dalam poster antara lain yaitu yang pertama, mempersiapkan alat dan juga bahan untuk membuat poster, seperti teknik yang digunakan, teknik basah atau teknik kering. Teknik basah sendiri berarti menggunakan pewarna yang basah seperti cat. Kemudian kalau teknik kering menggunakan seperti krayon. Yang kedua, menentukan tema agar memudahkan kita dalam menentukan objek apa yang akan digambarkan ataupun pemilihan warna dan huruf yang digunakan. Seperti contoh yang tadi, temanya yaitu kebudayaan, maka menggunakan warna-warna dan juga font huruf yang sesuai dengan objek kebudayaan. Lalu yang ketiga, membuat beberapa sketsa agar kita dapat memilih yang terbaik, kemudian disempurnakan dengan menebalkan gambar maupun garis. Jadi sebelum membuat poster, kita membuat sketsanya lebih dahulu. Lalu ketika sketsa dirasa sudah baik maupun sudah sesuai, baru disempurnakan.
Tadi kita sudah melihat bersama tentang poster pelestarian budaya. Selain itu, kita akan melihat poster yang bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan narkoba. Di sini ada beberapa contoh gambarnya. Yang pertama, menggunakan slogan pemuda anti narkoba dengan gambar ilustrasi pemuda-pemuda yang berhasil melanjutkan pendidikannya tanpa narkoba. Kemudian ada juga gambar narkoba yang diberi tanda larangan. Kemudian contoh yang kedua, menggunakan slogan Stop Narkoba, Dunia Indah Tanpa Narkoba, menggunakan gambar narkoba yang diberi tanda larangan. Lalu yang ketiga, ada ilustrasi seseorang yang sedang menangis karena kehilangan beberapa hal penting dalam hidupnya diakibatkan oleh narkoba, seperti prestasi yang tidak bisa dicapai, digambarkan dengan piala yang rusak, lalu uang yang terbakar, yang berarti uangnya menjadi habis karena adanya narkoba. Lalu ada love, gambar hati yang terbelah, artinya akan mengecewakan orang-orang di sekitarnya. Kemudian ada gambar yang saling bergandengan dan di tengahnya berwarna lebih gelap, yang menggambarkan anak ini terkena dampak narkoba sehingga dijauhi oleh teman-temannya. Jadi menggunakan slogan pikirkan akibatnya. Kemudian poster yang keempat, ada slogan Stop Narkoba, Millennials Say No to Drugs. Nah, ilustrasi yang digunakan yaitu gambar anak-anak yang duduk di bangku SMA, kemudian sedang memikirkan akibat-akibat buruk dari narkoba yang digambarkan dengan tengkorak yang berarti berbahaya. Keempat poster ini merupakan contoh reklame non-komersial tentang pencegahan narkoba. Jangan lupa bahwasannya unsur penting dari poster ada 3, yaitu yang pertama tulisan, yang kedua ilustrasi atau gambar, dan yang ketiga adalah latar belakang. Keempat poster ini memiliki latar belakang yang sama, yaitu untuk mencegah narkoba. Setelah kita melihat poster-poster tadi, lalu apakah ada jenis reklame yang mirip dengan poster? Mari kita pikirkan bersama-sama. Apakah ada? Ya ada, yaitu brosur. Brosur sangat mirip dengan poster. Apa yang membedakan poster dengan brosur? Poster berukuran besar mulai seukuran kertas A4 hingga kertas A2. Karena poster dicetak lalu ditempelkan, sehingga ukurannya harus besar dan bisa dilihat oleh pembacanya. Sedangkan yang brosur berukuran lebih kecil, umumnya seukuran kertas A5 dan paling besar ukuran kertas A4 yang dilipat menjadi 3, sehingga lebih mudah untuk diberikan langsung. Lalu poster dicetak satu muka saja karena ukurannya yang besar, maka informasi-informasi bisa termuat secara langsung satu muka. Sedangkan brosur yang ukurannya lebih kecil sehingga memungkinkan brosur untuk dicetak 1 atau 2 muka, atau bisa dikatakan bolak-balik depan belakang. Kemudian poster informasinya ditempelkan di tempat umum, sedangkan brosur informasinya diberikan langsung kepada para pembaca. Keduanya memiliki kesamaan, yaitu mengandung ilustrasi, tulisan, dan juga latar belakangnya. Kita tadi sudah belajar tentang cara membuat gambar ilustrasi pada poster. Sekarang kita belajar bersama tentang cara membuat brosur. Yang pertama, ditentukan dulu temanya. Misalkan untuk usaha seni, maka dapat menggunakan brosur warna-warni. Kemudian menggunakan kalimat dan juga foto yang menarik. Lalu menggunakan poin-poin penting untuk menulis informasi.
Kemudian menuliskan semua yang bisa dihubungi, contohnya nomor, alamat, web, email, dan juga sosial media. Tujuannya agar para pembaca bisa menghubungi ketika merasa tertarik maupun ingin menggunakan jasa maupun produk yang kita sebarkan dalam brosur. Mari kita berlatih melakukan analisis terhadap sebuah brosur. Brosur yang kita pilih kali ini adalah brosur tentang SD Muhammadiyah 22. Kita analisis yang pertama, brosur menyertakan kontak yang dapat dihubungi, yaitu alamatnya, kemudian ada telepon, lalu ada website, dan juga ada Instagramnya. Tujuannya agar para pembaca bisa dapat mengetahui informasi lebih lanjut tentang SD Muhammadiyah 22 Surabaya ini. Lalu slogan yang digunakan yaitu Sekolah Sang Juara. Selain itu, tujuan lain dari pembuatan brosur ini adalah untuk mempromosikan sekolah dalam rangka penerimaan peserta didik baru atau PPDB tahun pelajaran 2020-2021. Kemudian, brosur memuat gambar keunggulan dalam bidang prestasi. Terlihat bahwa anak-anak sedang memegang berbagai piala sebagai tanda dimenangkannya beberapa kompetisi. Kemudian, brosur menjelaskan tentang program ekstrakurikuler, ada HW, tapak suci, tartil, badminton, paduan suara, renang, futsal, seni tari, jurnalis, paskibraka, seni lukis, basket, dan juga baca tulis Quran. Kemudian ada juga life skill, yaitu yang dikembangkan ada hotmail juz amma, ada hotmail Al-Quran, dan juga pemantauan kegiatan ibadah anak serta bahasa Inggris. Dijelaskan dalam brosur juga fasilitas yang ada seperti gedung sekolah 2 lantai, ada lab bahasa Inggris, lab komputer, ada perpus, ada kantin, ada UKS, ruangan ber-AC, dan juga ada guru pendamping untuk kelas 1. Di sini juga ada gambar siswa-siswi yang sedang mengikuti tapak suci sebagai tanda keaktifan dari sekolah dasar. Selain itu, tata letak gambar dan juga tulisan seimbang sehingga tidak membingungkan pembacanya. Penilaian terhadap brosur tadi bisa kita tuliskan menjadi satu. Selain dari isi kandungan atau informasi yang disajikan dalam brosur, kita bisa menambahkan bentuk-bentuk desainnya, seperti contohnya pemilihan warnanya bagus, yaitu berwarna biru sebagai lambang dari Muhammadiyah, ataupun gambar yang dipilih bagus dan dibuat bulat agar bisa menarik, seperti itu. Kemudian selain kita cantumkan kelebihan-kelebihan atau penilaian terhadap brosurnya, kita bisa menambahkan penilaian terhadap kekurangannya. Seperti kekurangan dari brosur tersebut adalah sebaiknya ditambahkan biaya pendaftaran sehingga bisa lebih memperjelas para pembacanya. Mari berlatih bersama. Carilah sebuah brosur cetak tentang apapun bebas. Jika kamu mencarinya di internet, maka cetaklah terlebih dahulu dan tempelkan di bukumu. Tujuannya agar kita bisa lebih jelas melihat bentuk dari brosur. Lalu, tunjukkan bagian-bagian brosur dengan kotak-kotak diagram seperti contohnya yang tadi. Yaitu gambar, kita beri tanda panah dan juga diberi alasan gambar jelas dan menunjukkan prestasi, seperti itu. Tuliskan juga penilaianmu terhadap brosur, bisa kelebihan maupun kekurangan.
Penilaiannya minimal yaitu 5 penilaian tentang brosur yang kamu pilih. Setelah itu, fotokan kepada wali kelas. Jangan lupa fotokan beserta brosur yang telah kamu cetak dan juga kamu beri tanda bagian-bagiannya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Akhirnya pembelajaran kita hari ini selesai. Terima kasih sudah mengikuti daring. Jangan lupa untuk menjaga kesehatan, membantu orang tua, dan juga selalu beribadah. Bumi tak akhiri dulu. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.